Aku santai. lepas jaket ya. Ini Boleh, pertanyaan boleh, kalian boleh. mulai memanas, Pak. Jahat banget. Halo semuanya, kali ini kita ada kedatangan tamu, yaitu alumni DKV dulu, yaitu Kak Saiful gitu. Ini ada lulusan DKV angkatan ketiga. Mari kita sambut aja langsung. Jauh Bapak apa banget. kakak nih? Apa ya? Apa Kak ya? aja, Kak aja. Kakak. Kakak aja. Gimana kabarnya kak untuk sekarang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Panggilnya biasa aja lah gitu. Kakak. Kakak, Iya, Kak aja lah ya. Kakak ya. mohon dikit-dikitin lagi itu Oke. supaya Sekarang Siap. lagi sibuk apa nih kak? Sibuk apa ya? Nganggur Bang di rumah. nganggur. Enggak sibuk ya, kayak kegiatan biasa sih. Yang pertama ngurus studio sendiri, tapi juga aku punya kerjaan full time di Hong Kong kantornya. Kayak gitu. Oh, punya kerjaan di Hong Kong. Wow. Yep. Kalau sekarang nih ada kesulitan gak sih buat pandemi kayak gini? Mungkin di kesibukan kakak gitu. Oh, kesulitan maksudnya ekonomi gitu kan? Enggak Ya, kayak mungkin dari job kurang Oh, karena oke. pandemi gitu. Kalau kesulitan enggak sih. Kita terdampak tapi tidak signifikan. Jadi masih biasa aja gitu. Masih bisa survive lah ya sama Yap, pandemi. alhamdulillah masih bisa survive karena kalau di Hong Kong kan kalau untuk keperluan digital gitu kita nggak menurun sih. Jadi kita masih di stabil aja gitu. oke, stabil. Mm-mm. Kalau boleh tahu lulusan keberapa sih dari alumni DKV kan? Angkatan keberapa? Angkatan Oh, angkatan. tahun berapa gitu? Angkatan ketiga, Angkatan ketiga. Berarti sekitar tahun berapa tuh? lulusnya 2013. 2013. Wow, lumayan Lumayan sekitar juga ya, 8 lama. tahun atau ya mungkin 8 tahun lah dari sekarang gitu. Iya benar. Mau tahu dong DKV di masa itu gimana? Di kafe di masa itu wah gimana ya? Dulu sih karena masih baru kali ya. Dulu baru banget jadi kita kayak nggak tahu sih. Kayaknya aku merasanya dulu masih dipandang sebelah mata aja gitu. Apa sih DKV nih? Gak jelas nih anak DKV gitu atau gimana gitu. Dulu kan kayaknya lagi musimnya anak multimedia. Oh, Jadi yang baru-baru multimedia. ya Oh, kita iya. kan satu-satunya DKV Cuma- nih cuma di Kalimantan satu-satunya. Selatan kan. Jadi di angkatan ketiga dulu kita sering juga sih ikut lomba gitu untuk apa ya membuktikan bahwa hey kita ada gitu. Jadi kayak gitu. Berarti dulu itu DKV kayak dilihat asing kayak gitu pas awal-awal. Iya, jujur sih kayak ya kamu jurusan apa gitu? DKV. Iya. Apa itu? Iya DKV? sama, saya Iya kan? merasain juga. Kayaknya Gitu kan? sampai sekarang Kami- masih ada deh Iya. yang Jadi orang tuh paling lebih familiar dengan multimedia kali ya. Iya, multimedia. Jadi kayak apa diagung-agungkan kali dulu Kalau- multimedia. Kalau kakak pas lagi ditanyain orang jurusan apa DKV terus orang tersebut nggak tahu, gimana cara explain ke mereka gitu? Oh, gampang sih. Gimana? Mas, sekolah di mana? SMK 1. Jurusan apa? DKV. DKV itu apa ya? Ngedesain gitu. Ngedesain apa? Spanduk. Spanduk. Enggak, semua kebutuhan periklanan gue bilang gitu. Jadi aku nggak bilang spanduk atau apa sih. Oh, lebih high gitu ya. Iya, lebih high. Jadi bilangnya kebutuhan periklanan aja gitu. Oh. Kayak spanduk, iya spanduk kan kebutuhan iklan. Iya Ya, juga iya ya. bener juga. Gitu kan gampang kan? Bener juga. Tapi setidaknya kita mencoba menjawabnya tuh dengan elegan, Elegan sih. dengan yang lebih high class aja gitu jawabnya. Kalau Adera dulu bilangnya bikin spanduk kayak gitu. Iya kan? Karena nggak tahu lagi buat jawabannya apa gitu. Aduh, oke. Bingung juga mau ngejelasin. Nah, Oke. jadi nanti kalau kita ditanyain tinggal bikin iklan kayak gitu kan. Iya, Keren ya kan? Dia gitu aja. kan. Iya. Bilang aja jadi desainer gitu atau apa gitu. Desainer Oh. bisa juga sih. Kenapa memilih jurusan DKP pada saat awal-awal itu kan masih cuma satu Iya, doang nih. masih. Dan sampai sekarang itu cuma satu. Dan awal-awal itu kan pasti kayak asing banget kan. Apalagi angkatan ketiga gitu. Maka masih Oke. baru banget juga kan, baru muncul DKV. Kenapa Iya, sih iya, tertarik sama si DKV ini? Dulu itu tertarik sama gambarnya. Dulu kan ada apa? Baliho atau spanduk gitu ya. Oh iya. Itu ada gambarnya tuh, kayak gambar komik kalau nggak salah. Aku ingat kayaknya Oke. tuh, gambar komik loh. Terus aku nih kayaknya aku mau jadi komikus dulu. Wow. Dulu. Itu mau jadi komikus. Udah tuh sama bapak
sama orang tua. Dulu tuh kayak dipertanyakan. Akhirnya saya tuh nyari orang yang bisa menjelaskan DKV itu apa. Terus prospek ke depannya gimana. Jadi aku dulu SMK, nggak asal SMK sih. Nggak kayak, ikutin aja lah. Ini aja, Oh, ini aja iya. gitu. Enggak. Aku dari dulu nyari DKV itu apa gitu. Akhirnya aku ketemu dengan dulu ada Pak Supra, mungkin Bu Ena kenal juga. Dulu guru juga, dulu videografi kalau nggak salah. Ada Pak Supraitno. Jadi aku dulu ke rumah beliau untuk dijelaskan DKV itu apa gitu. Setelah orang tua dapat penjelasan, akhirnya bisa tuh masuk ke situ, diperbolehkan gitu. Meskipun juga tidak langsung dapat pengakuan. Jadi harus Iya juga banyak sih. step, banyak langkah lah untuk dapat pengakuan dari orang tua, kayak menang lomba lah atau ini gitu kan. Kayak gitu. Berarti harus didoktrin dulu supaya bisa masuk sana kayak gitu. Iya, bener. Karena sorry Asing itu juga saya nih. kan, iya. Karena orang tua kan masih mindsetnya lama. Apalagi Iya tahun sih, segitu. benar juga. Iya, Masuk apalagi. SMK tuh 2010. Kayak mau Jadi, jadi apa gitu. mau jadi apa gitu. Tapi karena udah ada orang yang berkompeten untuk menjelaskan, jadinya lebih gampang masuknya. Lebih Iya nih kayak terbuka gini. lagi. Lebih terbuka. Jadinya adik saya kalau masuk sini juga udah tahu, oh kayak gini nah kerjaannya, kayak gini kerjaannya, kayak gitu jadinya. Oke. Karena kan banyak tuh cabangnya di kafe kan, nggak cuma Iya, ngedesain. Ya, gitu. Ada videografi, ada fotografi Iya, dan banyak. lain-lain gitu. Dan kalian ketika udah lepas dari SMK, Oke. kalian bisa jadi apa? Jadi UI UX designer, jadi motion graphic designer, jadi karakter designer, jadi logo. Banyak banget. Prospek kerjanya ya banyak banget. Sangat banyak. Karena kalau bilang apa ya, semua akan digantikan dengan AI atau dengan alat. Ya. Untuk desain masih belum bisa kali. Masih butuh Iya, masih butuh orangnya. kreativitas manusia. Iya. Masih butuh orangnya. Kayak untuk pembeda, untuk ciri khas dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman semuanya kalau di DKV ya, kalau nggak bisa ngedesain, ya carilah yang lain gitu. Tinggal diikutin aja pelajaran itu semampunya. Jadi kalau sukanya di videografi atau di fotografi ya itu yang ditonjolkan. Ada lomba, ada apa gitu diikutin. Yang difokusin kan. Iya, benar. Tujuannya biar kalian tuh nggak stuck di satu tempat gitu. Satu bidang ya. Kalau kalian nggak suka desain kan paling desain lagi nih gitu desain kan. lagi. Sketsa. Sketsa lagi. Brainstorming. Ketemu Bu Ena lagi. Aduh. Gimana ya kan? Iya kayak gitu. Revisi lagi. Jadinya harus ada, kalian harus tahu nih kalian suka apa gitu. Setidaknya kalau emang suka gambar ya mungkin digambar. Kalau suka foto ya mungkin difoto. Jadi keisengan kalian tuh harus dilatih kali ya. Dia dulu kalau kata Bu Ena tuh apa ya, matanya harus jelalatan. Iya, matanya harus dijelalatan. Lebih ngelihat-ngelihat yang lain maksudnya. Jadi gitu. Kalau untuk misalkan kayak lagi ngedesain gitu kan, itu kan pasti perlu butuh mood gitu kan. Kayak ada mood buat supaya desain itu bagus. Tapi gimana caranya tetap produktif walaupun mood lagi turun gitu. Otomatis kan desain konsisten gitu. Ya, itu kan harus produktif banget, harus konsisten kan. Tapi kita nggak konsisten buat mood kita naik terus. Nah, bagaimana cara ngatasin mungkin bisa naikin mood tapi atau cari suasana biar mikirnya tuh lancar. Iya, gimana itu caranya? Lagi Supaya sering desain kita terjadi bagus gitu. Ini baru berapa menit loh. Kenapa langsung pertanyaan susah sih? Wah, menjebak kalian ya. Wah. Susah banget pertanyaannya. Lama sih untuk kita tahu bahwa kita tuh untuk mengatasi yang kayak gitu gimana? Lama, butuh waktu yang lama. Jam terbang ya. Iya, sekarang gini, aku nggak tahu ya, kalau aku kerja di rumah aja sebulan, setahun pun nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk kalian mungkin, aduh bosen nih kerja di rumah. Iya sih, bosan. Bener banget. Iya, bosan banget kan, ngapain gitu kan. Nah, masalah. kalau aku tuh paling biasanya warming up dengan musik kali. Jadi ya udah nyanyi-nyanyi aja, ada musik santai, scroll IG atau apa gitu kan. Habis itu lihat-lihat portofolio orang di Behance, di Dribble.
tahu kalau Dribbble nggak tahu. Apa itu Dribbble? Nah, Dribbble tuh platform portofolio juga. Oh, oke. Tapi kita kalau masuk sana itu seleksi, nggak bisa langsung daftar, bisa publish desain gitu, terus bisa dilihat banyak orang, nggak bisa. Jadi itu kayak platform yang lebih apa ya? Private banget ya. Bukan private sih, tapi kayak lebih untuk menjaga kualitas. Jadi nggak semua iya orang sih. bisa masuk. Nggak Kayak sembarangan. gitu. Iya, nggak sembarangan. Harus diseleksi sama perusahaannya mungkin juga lu. Diseleksi sama si websitenya itu. Oh, websitenya. Oke. Gitu. Jadinya paling kita lihat-lihat kayak gitu, terus apa ya, nonton film mungkin, atau jadi kalian ngelakuin aja kesukaan kalian yang sebelum kerja tuh biar moodnya naik, paling gitu. Kalau aku paling coklat. Wah, Ada susu Sweet, coklat kah sweet. atau coklat apa gitu, coklat panas. Dulu seringnya coklat panas sih. Gitu paling ya, itu udah bisa meningkatkan kerja sih. Tapi kalau kami ya, misalkan nih kayak lagi mungkin agak nonton film gitu kan. Nonton film buat naikin mood. Kelebihan gitu. Kebablasan, Tiba-tiba iya. jam 10 Kebablasan gitu. gitu Wah, parah berarti. Terus tiba-tiba ngantuk gitu. terus nanti aduh tugasnya nanti aja mau Iya, deadline gara-gara gitu. keasikan. Berarti gitu. kalian tim mepet-mepet deadline. Iya. Kebut semalam. Kebut semalam. Sistem kerja sebut kebut Iya. semalam. Oke. Bener. Iya, kalian harus membatasi waktu sih. Jadi kayak kita nih anak desain pasti lalai tuh. Sukanya tuh SKS tuh. Iya, Sistem kebut SKS. semalam. Nah, terus Sebenarnya hobi itu banget. yang salah sih. Karena gini, kita harus time manajemennya harus bagus. Kayak kita dapat kerjaan nih, katakanlah siapa namanya, Mas? Kita belum kenalan loh. Fauzi. Parah banget, Nama saya belum kenalan loh. Fauzi Iya sama bener juga. Adera. siapa? Adera Adera. Oke, Adera. Kayak Adera ya aja namanya. Bukan. Fauzi dapat job gitu misalnya, fotografi atau Iya. desain yang foto produk lah. Ada 5 produk yang kalau permintaan klien selesai dalam 3 hari. Oke, 3 hari kan. Oke. Itu kamu harus punya time management sendiri untuk ngatur itu. Kayak, oh aku harus selesai nih 2 hari. Kenapa? Karena seharinya bisa Revisi. cari buat portofolio, jadi cari ide sehari. Jadi bisa aja kerja itu selesai sehari, langsung dilembur, atau mau setiap hari tapi pelan-pelan gitu. Jadi itu harus harus ditentukan. Karena kalau udah di dunia kerja, telat aja nggak usah sehari, sejam deh, itu udah marah-marah biasanya. Iya sih pasti. iya sih bang. Ya kalau aku ngalamin gitu, apalagi kalau di dunia internasional. Nggak usah sehari, semenit deh. Semenit kamu udah bisa dimaki-maki sama orang. Pasti sih. Jadi langsung di telepon. Hey, kalau dalam bahasa Indonesianya kayak, gimana kerjaanmu nih nggak selesai gitu. Ini udah jam berapa? Padahal baru telat semenit tuh, semenit. Jadi kayak internet gangguan dan lain-lain tuh udah harus segera harus cabut, standby. harus cari tempat. Kalau di Jogja kan banyak tuh kayak working space, Oh iya Anggi. kafe-kafe juga internetnya kan cepet-cepet ya. Iya cepet. Kayak gitu sih paling. Kan kakak nih setelah lulus DKV Hmm? memilih kerja atau kuliah nih? Atau kuliah dulu baru kerja? Enggak, dulu aku mondok dulu. Jadi kayak Mondok adik dulu. mondok dulu ya. Jadi aku mondok dulu 2013. Kerja dulu sih sebenarnya. Cuma 3 bulan, habis itu mondok di Jawa, di Sidoarjo juga. Sambil ngasah ilmu desain juga. Habis itu di 2015 coba-coba lagi freelance. 2016 tuh baru kuliah. Jadi 2019 kemarin baru lulus. Kuliahnya jurusan apa nih kalau boleh DKV tahu? juga. DKV juga. Seangkatan lagi. Sejurusan sama Bu Ena. Oh, Dosennya sama. Dosennya sama Bu Iya Ena. sih. Dulu karena aku kuliah di Politeknik Seni sih, sama kayak Bu Ena. Di sini kan ada enggak sih, taunya itu kali ya. Dan juga ngelihat Bu Ena kuliah di situ, kayaknya bagus nih gitu. Jadi ada benchmarknya gitu. Ada yang dicontoh kayak gitu sih. Dulu pengen ngikut jejaknya aja, jejak beliau. Siapa tahu habis ini bisa jadi guru juga ya. Uangnya lebih besar dari guru. Jujur Bukan, aja ya kan. Jujur aja bukan. ya kan. Aku nggak berkompeten jadi guru. Jadi kalau ngajar itu kecepatan. Jadi kayak ngajar gini, Iya. udah pasti itu
Kak tadi gimana gitu, udah Oh nggak iya bisa juga lagi. sih. Aku selalu kecepatan kalau ngajar dan nggak bisa kayak ngedikte orang atau anak SMK gitu kayak ini harus gini 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 udah itu kayaknya aku nggak bisa, jadi kayak Oke. effortnya lebih aja gitu. Jadi kalau buat guru-guru yang bertahan gitu apresiasi banget sih, makanya kayak ya guru pahlawan tanpa tanda jasa, iya itu benar ya. Makanya kayak ya aku selalu menjaga silaturahmi dengan Bu Ena, Bu Eka, guru-guru yang lain gitu karena Dari dulu ya. dari dulu ya kayaknya aku nggak bisa bang kayak gini kalau nggak ada mereka gitu ya loh ya kayak gitu Pas jadi pas lagi kuliah kemarin, pas lagi kuliah kemarin, itu ada kendala nggak sih? Pas lagi mungkin ya apa yang diajarin pas lagi di SMK nggak diajarin di sana gitu? nggak Atau Sedikit perbedaan DKV DKV, SMK oke. sama kuliah nih. jujur nih Ya jujur. semua sudah diajarkan tidak ada yang tidak Oke. diajarkan Jadi tinggal mengulang. tinggal mengulang serius jadi kayak aku kuliah itu kayak ini gini lagi ini gini lagi ini gini lagi paling cuma gitu aja. Jadi kayak basicnya iya itu di SMK udah ada Bu Ena, Bu Oke. Eka dan guru-guru yang lain itu udah ngajarin semuanya yang beliau ajarkan di kelas kayak sketch satu gini 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 foto Oke. tuh gini gini iya itu semua Oke. ada di sana. Oh, Jadi di sana tinggal pengembangan dari yang ada di sini gitu. Mungkin di sana lebih ke middle up lah. Kalau di sini kan mungkin masih basic loh. iya Iya, masih basic training banget. gitu. Iya di sana udah middle up-nya gitu. Tinggal pengembangan aja. Oh logo tuh kalau kita ngebuatnya dulu masih yang ngacak adut lah, yang berantakan, gitu. Iya. Abstrak gitu nggak jelas. Yang masih Di sana supervisi. udah harus lebih simple, udah harus ada maknanya udah harus lebih jelas. Karena kita di perkuliahan tuh langsung ada mata kuliah yang langsung berurusan dengan UMKM gitu. Jadinya proyeknya tuh bukan fiktif. Jadi langsung ada nyata nih. Langsung ada klien. Ada kliennya. Jadi klien nanti mau bayar apa enggak terserah beliau. Yang penting kita menyelesaikan tugas. Kalau dibayar ya alhamdulillah dapat duit, ya kan? Iya Kalau sih. enggak ya berarti karya kita dipakai. Ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi kalau semua mata pelajaran di SMK di sana kepake. Jadi tinggal nyambung aja, bukan ngulang. Nyambung. Tinggal nyambung aja. Jadi Tinggal semuanya memperdalam. udah diajarkan. Ya tinggal memperdalam Iya, banyak Iya, ya kan. paling yang belum itu kayak UI UX design Oh karena iya itu sih, baru kan. Iya. Jadi kayak itu hal yang baru. Cuman basicnya kayak nge-layout, habis itu ilustrasinya kita udah bisa lah gitu. Kayak gitu sih. Sebelum masuk pertanyaan selanjutnya nih, bisa minum dulu supaya siap, relax. siap. Santai. Aku lepas jaket ya. Ini Boleh, pertanyaan boleh. kalian Boleh. mulai memanas, Pak. Jahat banget. Ini apa? Coffee. Aku minta air putih aja bilang nggak? Ada. Soalnya nggak bisa ngopi. Sorry agak ribet ya. Iya. Aku nggak bisa ngopi, sorry aku lupa bilang bang. Asam lambung? Yap. Oh. Anak DKV biasa. Oh, biasa. Anak DKV biasa. Paham. Iya jadi kayak Paham. dengan kopi itu bukan musuh, iya, bisa, cuman terasam kopinya naik aja. Susah berteman. Susah gitu. berteman dengan kopi. Oke. Soalnya dulu aku punya riwayat ngopi kebanyakan coffee good day gitu. Oke. Ya, kalengan. Itu tuh kalau kerja di Jago dulu, itu ngopi itu bisa banyak banget kayak gitu. Ya, makasih. Ini bisa diminum. Kalau kamu mau nambah. Boleh. Kalau boleh tahu, sekarang tinggal di mana nih domisilinya? Aku tinggal di Jogja. Di sini jadi balik kampung. Sini gitu. balik kampung. Sini balik kampung. Gimana ya, tuh? orang tua di sini sih. Gimana tuh pengalaman pas lagi awal-awal kuliah di Jogja, kerja di Jogja kayak gitu. Iya, Pasti iya. kan beda banget kan sama di sini, dari standarnya daerah juga kan pasti beda-beda. Jauh sih bedanya. Kayak mungkin sampai sekarang kali aku juga sering nanya teman-temanku yang masih di desain kayak cuy kalau bikin poster yang dari dinas atau dari mana gitu, oke. Itu berapa sih budgetnya? Alah, paling 500.000 aja nggak nyampe gitu kan. Di sana ya 2 juta 3 juta tuh satu poster dapat gitu. Satu poster. Kalau kayak apa tuh cover buku ada juga harganya di sana. Gitu. Jadinya pasti harga kita dihargai itu berbeda, sangat berbeda dengan di sini. Gitu Oh, sih. iya sih. Kayak
di Jogja kan emang kota seni kayak gitu kan. Jadi kayak lebih dihargai sininya daripada di sini. Soalnya saya pernah nih gitu. Pas lagi saya kan jurusan DKV juga gitu. Habis itu bisa desain spanduk gak gitu. Terus bisa kata saya kan. Habis itu berapa? Kata dia kan Ada 20.000. Kayak gitu katanya. Itu 20.000 loh padahal. Itu udah 20.000 murah loh. banget. Oke. Mikirnya setengah hari. Iya. Anjir. Masa 20.000 10 gin kayak gitu gitu. Iya. Astaga. Itu udah Mikirnya 20.000 udah loh setengah Miris padahal. ya. Susah payah Miris banget. gitu cari ide 20.000 masih Oke. mahal. Oke. Aduh. Ya gitu Bang mirisnya. Sebenarnya di sini tuh bisa berkembang. Cuman gini, kebanyakan desainer yang muda di sini itu dia nggak mau naikin harga. Kita orang desain itu tidak mau mengedukasi masyarakat bahwa desain itu prosesnya sepanjang ini. Nah. Oh iya Gini, sih. ya, itu yang anak desain nggak bisa mengedukasi masyarakat atau kliennya. Jadi dari dulu teman-temanku tuh kayak nggak rela kehilangan duit atau klien gitu. Jadi kayak nih berapa nih spanduk? 50.000 misalnya. Heeh. Enggak mas 25 aja gimana misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Mereka tuh kalau seperti itu jadinya mereka tuh menurunkan kualitas mereka sendiri. Kan harga semakin ditawar, kita Iya. yang ngerjain semakin malas kan. Iya. Iya Ya. sih semakin Jadi yang terjadi adalah itu kita menurunkan standar kualitas kita sendiri dengan harga kayak gitu. Jadi kalau aku dulu sebenarnya di Jogja juga sama sih. Tahun 2015 tuh belum terlalu dihargai. Jadi kayak untuk melangkah itu susah juga. Jadi tinggal kita ini mau kualitas kita naik, harga kita naik pelan-pelan, atau kita ini mau mempertahankan kualitas kita yang ya segitu-segitu aja lah, harga ditawar terus kayak gitu. Tinggal milih mana. Rela kehilangan klien tapi harga kita naik, Iya. kualitas kita naik, atau kita dapat klien banyak tapi harganya murah-murah, kualitas kita turun. Iya, Iya sih. kayak gitu. Itu pilihan diri sendiri lagi ya. Pilihan. Nah, di sini aku tuh sudah mulai menyuruh beberapa teman-teman yang di circle design, anak desainer lah gitu, atau ilustrator lah atau apa gitu di sini. Cobalah berani dong untuk nolak kalau harga itu ditawar. Kenapa? Sayangnya itu nanti ke kalian juga semakin tua, harga desain juga semakin ya bisa dikatakan lebih murah atau Iya lebih sih, turun banyak. karena Pasti banyak nggak ada banget yang kan. memulai untuk ini apa tadi mengedukasi Oh. gitu. Jadinya aku cuma menyuruh mereka sih, cuman kalau dilakuin atau nggak tahu. Tapi kalau komunitas adanya di Banjarmasin yang apa Banua Digital Art kalau nggak salah atau BDA gitulah. Tapi di Banjarbaru belum ada. Nah, aku pernah meminta teman-temanku untuk kayak ya buatlah ini nah komunitas atau ya. perkumpulan desain gitu. Karena di sini kan ada anak DKV, ada anak multimedia, desainer juga banyak kan yang masih Iya sih, muda. banyak. Biar Bagus juga di ada sini. wadahnya, kemudian ada komunitasnya, kemudian bisa merambah mengedukasi masyarakat bahwa harga desain itu seperti ini, seperti ini gitu. Nah, standarnya tuh Susah kayak gini. loh. Susah loh Karena buat prosesnya desain. panjang loh. Iya, prosesnya panjang gitu. Iya. Ya kelemahan kita dari dulu mengedukasi Iya sih. masyarakat bahwa ya Speak up. desain itu mahal sih. Kita nggak mau speak up juga kayak Iya. kamu aja ditawar kayak gimana sih? Ya lebih Rada-rada baik. hati sedikit. Iya kan. Iya. Kita balik lagi ke Eh, masih balik lagi ke personality kamu Kakak gitu. nih. Oke. Iya. Gimana? Bisa ceritain nggak gimana awal masuk kerja di sana gitu, bekerja di sana? ya sampai kayak dapat job dari orang luar, terus ngerjain projectnya orang luar kan pasti kayak pemikiran orang luar sama orang Indonesia itu kan Beda. Gimana tuh ngadepinnya? Dan Oke. juga sebelum itu bisa ceritain juga bekerja di bidang apa kayak gitu supaya kami paham tentang di bidang Oke. apa. Aku punya studio sendiri juga di Jogja. Lebih Oke. kita ke stok digital design gitu kayak. Mungkin kalau tahu FreePic Oh tahu free tahu pick. kan? Ya gambarannya kayak gitulah. Iya. Kita ngebuat font,
kita ngebuat 3D mockup, habis itu kita ngebuat, kalau yang dijual paling itu sama ilustrasi dijual tuh, kayak di Envato Element, di Kreatif Fabrika, di Kreatif iya, Market, kalau pernah dengar. Jadi itu situs yang mirip kayak Freepik, dijual di sana. Itu untuk studio di Jogja. Kalau aku personal kerjanya, aku ini ngebuat motion graphic kemarin 2018 kalau nggak salah, kalau nggak 17. Itu kliennya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Wih, keren Ya. banget. Kasih. Terus motion graphic juga kemarin baru selesai 2019. Itu untuk Kementerian Perdagangan. Oke. Kita aku juga megang. Jadi ada beberapa klien itu yang ya klien yang nasional lah gitu. Terus habis itu kita juga ngebuat branding, ada logo, stationery kit dan lain-lainnya. Habis itu kita nanganin Instagram juga, ngebuat social media management, nanganin Instagram post feed gitu. Nah, kayak gitu. Terus kalau kerjaan personalku yang di Hong Kong itu ngebuat signature atau tanda tangan. Oke, tanda tangan. Nah, Gimana tuh bisa Gimana ceritain? tuh? Kami soalnya di sini masih asing gitu, jual tanda desain tangan aja gimana nih. sih? Iya kan, gitu. pertanyaannya mungkin gini, Eh, tanda tangan ngapain dia harus Dibuat. didesainkan? Gitu. Bayar lagi Bayar gitu untuk sebuah tanda Iya, tangan. emang nggak bisa bikin ya kayak gitu. Ya, nanti gimana ya? Masa aku harus ngeliatin? Boleh kalau Boleh, bisa. boleh. Nanti kalau yang ditampilin di aku kirim aja file. Ya, bisa. Nanti bakal ada di Sip. Ya, contohnya. di sini nih, di sini nih. Jadi kayak gini. Yang bisa scroll aja ke bawah ya. Nah, tanda tangan tuh kayak gitu. Namanya kalau di sana signature, Oke. logo signature Oh. kayak gitu. Jadi kayak nama gitu Yup, ya. benar banget. Itu digunakan untuk watermark, Oh. untuk apa namanya? Untuk keperluan digital mereka. Ini nanti jangan ditampilin Instagramnya Iya. karena private. Jadi Private. kalau kerja di luar itu kita nggak boleh publish bahwa kita pegawai di sana atau kerja di sana. Oke, Jadi nanti aku tunjukin sampelnya aja yang udah Oke. jadi. Nah, gitu. Jadi kerjanya kayak gitu. Itu remote. Ya, berarti Udah. kerja remote. Ya, udah setengah tahun kayaknya. Setengah tahun lebih lah aku kerja di sana. Jadi ngebuat tanda tangan orang tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Itu minimal berapa tuh satu hari? Sehari normalnya lah. Normalnya tuh 25 tanda tangan. Berarti ketemu 25 orang berbeda tuh Iya, tiap benar, hari. benar. Tiap Oh. hari itu kayak ketemu orang yang berbeda tiap hari. Paling banyak kalau ada event gitu bisa 60 tanda tangan sehari. Itu 25 itu berarti satu tangan tuh berapa sket tuh? Kita bukan sketch sih mainnya, jadi Tapi? langsung digital. Oh, Kayak langsung ngebuat, digital. nulis, selesai, dikirim, besok revisi nih. Revisi nggak? Kalau udah nggak revisi, ya berarti proyeknya selesai gitu. Pengalaman buruk apa sih? Paling buruk tentang klien gitu. Mungkin kayak kliennya rewel gitu atau Nah, gimana nah, gitu. Bisa oke. dijelasin? Kayak pengalaman terburuknya lah. Itu klien pergi dapat desain nggak bayar. Oh. Jadi kabur gitu, kayak kita tuh kan dulu tidak pernah untuk DP di depan, kesalahan Iya sih. juga sih. Heeh. Jadi kayak ya udah percaya aja gitu. Karena kan biasanya klien juga nggak mau DP di depan untuk sebuah desainnya. Iya sih. Jadi ketika itu terjadi, klien masuk nih ngedesain ini. Habis waktu itu logo kalau nggak salah jasa branding gitu. Di situ udah kan, ya nominalnya kecil, masih di bawah 5 jutaan. Jutaan di bawah lah. Itu Itu. juga gede. Lumayan loh. Salah berarti ya. Oke. Ya udah segitulah. Itu kita juga lalai karena nggak minta DP di depan karena kita udah percaya sama orangnya. Jadinya kita kerjakan dulu tuh, masuk selesai gini, revisi. Filenya tuh belum dikirim, file AI dan file mentahnya tuh belum dikirim semua. Dia belum dapat file yang beneran proper. Mm-mm. Nah, itu ternyata tuh ketika udah selesai tinggal pelunasan sama file dikirim, kalian ini menghilang tiba-tiba, nggak tahu Gone kabar. gitu, nggak tahu kemana. Ya ghosting lah, bahasa kerennya sekarang ghosting ya. Kayak pacaran ghosting kalian. Di ghosting klien Di ghosting klien, gitu. ghosting klien.
Jadi kayak gitu. Nah, jeleknya itu sudah kita kan udah revisi kan berkali-kali by WA kan karena online, by WA atau by email. File dokumen JPEG yang kualitasnya nggak bagus itu kan bisa di tracing ulang kan dengan Iya bisa sih. dengan semua desainer gitu. Nah itu aja yang jadinya dia udah merasa dapat filenya, dia nggak mau bayar gitu. Well udah selesai proyeknya gitu. Nah, jadi itu yang pengalaman terburuknya itu sih. Kalau kayak dimaki-maki itu hal yang biasa. Kayak klien cerewet, Iya. klien ribet, udah nggak ada duitnya ribet lagi gitu. Harus Nggak sabar ada berarti ya. Itu sabar lah, itu Sabar. Nah sabar itu udah hal yang biasa. Makan sehari-hari anak desain kayak gitu. Jadi itu pengalaman terburuknya ya tadi. Udah selesai proyeknya dan kita nggak dibayar, dan nggak dibayar, kliennya lari kayak gitu sih. Kalau boleh tahu nih, Haha. gajinya berapa? Kalau nggak mau sebut nominal, nggak Oke. apa-apa, range-nya aja. Per bulan. Bisa buat bayar Fortuner. wifi? Enggak lah. Honda Jazz. Sun ya. Paling gaji bisa buat apa ya? Keliling Bayar Indonesia. kos, bayar wifi, bayar makan. Udah. 100 juta juga bisa buat Bisa bayar. bayar. sih. Bener juga. Sebenarnya Bener ya. juga. Oke, bener juga. Bener juga. Ya Tapi- berapa ya? Ya mungkin range-nya sekitar